Halo teman-teman, saya kembali General Reading. Kali ini saya akan reading tentang kebahagiaan yang dihadiahkan oleh semesta untukmu. Dan di sini kita akan mencoba ya melihat dari dua sisi ya, sisi asmara dan sisi finansial. Oke, di depan ini ada dua deck. Ini adalah deck yang pertama untuk reading tentang asmaramu dan deck yang kedua untuk reading tentang finansial atau keuanganmu. Oke. Kita akan mencoba melihat kebahagiaan di dalam sisi asmaramu ya. Apa yang menunggumu ya, yang dihadiahkan oleh semesta untukmu. Mungkin ini adalah hasil dari kesabaranmu atau buah dari penantianmu ya. Kita akan mencoba melihat energinya di sini. Oke, untuk kartu yang pertama Seven of Swords ya, ini adalah energimu di mana ada hal yang sebelumnya terjadi di dalam hidupmu ya. Mungkin itu adalah hal yang tidak dirimu inginkan atau hal yang di luar dari ekspektasimu yang membuat mungkin dirimu kecewa, atau ada akibat yang dirasakan oleh dirimu ya dari kondisi yang tidak dirimu harapkan tersebut ya. Dan saat ini dirimu sedang mencoba untuk membereskan atau menuntaskan ya hal-hal yang menurutmu ya itu hal yang memang harus diselesaikan dengan baik ya di sini ya. Dan di kartu yang kedua ada Temperance ya. Ini kalau saya korelasikan dengan kartu yang pertama ya. Di sini dirimu mencoba untuk ikhlas ya, mencoba untuk ya meninggalkan ya segala sesuatu hal yang menurutmu itu tidak harus dipikirkan, dirasakan sampai saat ini ya. Jadi mencoba untuk mengerti ya dari apa yang sudah terjadi tersebut. Mungkin dirimu mengambil sisi positifnya dan membuat ya dirimu bisa berdamai dengan itu semua ya. Di kartu yang kedua ini juga bisa diasumsikan bahwa dirimu terkoneksi dengan seseorang ya. Mungkin koneksi ini berasal dari keikhlasanmu juga bisa ya. Jadi seseorang ya yang sudah sampai kepada titik ikhlas di mana dia bisa melepaskan sisi-sisi negatif ya, dari mungkin dipicu dari pikiran atau perasaan ya yang tidak terima, perasaan dendam, perasaan amarah yang sudah bisa dilepaskan ya. Pastinya seseorang tersebut ya pada saat sampai kepada titik ikhlas terlihat sebagai seseorang yang memiliki pancaran positif ya dari dalam dirinya ya. Oke, mungkin orang-orang yang tadinya ya melihat dia sebagai sosok yang mungkin begitu emosional ya, mudah emosi atau mudah kecewa ya, yang saat ini menjadi seseorang yang berbeda pastinya akan memiliki kekaguman ya, walaupun itu tidak diungkapkan ya. Mungkin ini juga yang terjadi di dalam dirimu ya, untuk yang saat ini sudah sampai kepada titik ini ya. Dia yang pernah ya hadir di dalam hidupmu ya. Jika dia melihat atau merasakan tersebut ya, pastinya dia akan merasa seperti memiliki ikatan ya dengan dirimu ya. Justru dia menjadi seseorang yang sering mikirin dirimu ya, sering teringat secara tidak sengaja ataupun sengaja ya. Jadi mau tidak mau terkadang dirimu terlintas ya di dalam pikirannya ya. Mungkin dipicu oleh rasa kagum seperti yang tadi saya sampaikan ya. Oke, untuk kartu ketiga ya ada Eight of Wands ya. Ini adalah energimu ya, dimana dirimu biasanya ya selalu bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan baik ya, atau mengkondisikan kondisi sesuai dengan apa yang memang dirimu inginkan juga bisa di sini. Misalnya dirimu sedang berada di dalam sebuah permasalahan di dalam hubungan ya, dan suasana hatimu sedang tidak nyaman ya. Tetapi di situ dirimu sedang dituntut oleh sebuah prioritas untuk dirimu bisa fokus dengan prioritas tersebut, misalnya pekerjaan atau tanggung jawab yang lain ya, bisa dikondisikan ya. Maka di sini dirimu bisa
fokus ya, atau dirimu bisa mengalihkan ya perhatianmu kepada hal yang memang menjadi tanggung jawabmu tersebut ya, dengan tidak ke-trigger oleh hal-hal yang di luar itu ya. Oke, jadi terkadang di kartu yang ketiga ini dirimu juga terlihat sebagai sosok yang labil ya, karena dirimu mengikuti kondisi atau mengikuti suasana ya di dalam kehidupanmu ya. Oke, untuk kartu yang keempat, Two of Swords ya. Oke, di sini dirimu sering bimbang ya di dalam mengambil keputusan ya. Mungkin kebimbanganmu ini karena kehati-hatianmu juga bisa ya. Dirimu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sudah pernah dilakukan, atau dirimu tidak ingin bertemu dengan hal yang dirimu hindari di sini ya. Oleh karena itu di dalam mengambil sebuah keputusan dirimu sangat mempertimbangkan ya, dari dua keputusan tersebut yang mana yang terbaik yang harus diambil ya. Mungkin seperti itu. Ini juga bisa diartikan ya, dirimu berada di antara dua pilihan yang sulit ya saat ini ya. Mungkin dua pilihan yang sama bagusnya sehingga dirimu bingung untuk memilih juga bisa ya. Oke, untuk kartu kelima ya, ada Ace of Cups ya. Ini juga bisa dua asumsi. Untuk yang pertama ya, ada seseorang yang akan datang di dalam kehidupanmu ya, dan mengajakmu untuk memulai hubungan baru ya. Dan kalau dilihat dari potensinya, sepertinya ini adalah hubungan yang bisa membuatmu bahagia ya. Dan di asumsi yang kedua ya, bisa saja saat ini dirimu dengan pasanganmu ya memiliki cara pandang baru, komitmen yang baru ya. Dan ini adalah buah dari apa yang kalian pelajari di dalam hubungan ini. Misalnya di dalam kondisi hubungan sebelumnya ya, salah satu begitu posesif, kemudian yang sisi satunya lagi menginginkan kebebasan ya. Dan saat ini kalian berdua sudah bisa menyatukan apa yang menjadi keinginan kalian ya, memiliki komitmen yang baru ya, dan sama-sama bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya ya. Oke. Untuk kartu ke-6, The Magician ya. Dan kalau saya korelasikan dengan kartu yang lain, ada kartu ke-9 itu The High Priestess ya. Bisa saja di dalam hubunganmu saat ini ya, atau hubunganmu dengan seseorang yang akan datang di dalam kehidupan asmaramu ya, mungkin ada perbedaan yang cukup signifikan yang membuat kalian terhalang ya di dalam menjalani hubungan ya. Jadi ini bisa perbedaan agama, bisa perbedaan status sosial, bisa perbedaan cara pandang di dalam memandang sebuah komitmen. Dan di sini ada solusi yang membuat kalian bisa berbahagia ya di dalam menjalani hubungan ya. Potensinya ada di sini. Di kartu ke-7, Five of Pentacles ya, ini adalah hubungan yang tidak seimbang ya. Hubungan yang membuat salah satu merasa terbebani ya, karena pasangannya tidak bisa berkontribusi sama ya. Mungkin ini sudah pernah terjadi di dalam kehidupan asmaramu ya. Dan di sini dirimu sudah bisa mencari solusi, atau dirimu sudah bisa keluar dari kondisi tersebut ya, The Magician ya. Dan bisa saja pasanganmu saat ini sudah mengerti ya, pasanganmu saat ini sudah memahami ya. Dan pada akhirnya ada komitmen baru seperti yang terbaca di kartu kelima ini tadi. Atau ini juga bisa diartikan hubungan barumu ini lebih bahagia ya daripada hubunganmu sebelumnya, di mana sebelumnya di sini dirimu berjuang sedemikian keras ya, sedangkan pasanganmu tidak tahu diri misalnya seperti itu, atau pasanganmu tidak bisa mengerti dirimu ya. Di kartu ke-8 ada Three of Pentacles ya. Ini juga bisa diartikan dirimu dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungmu ya, orang-orang yang bisa memberikan support positif ya di dalam kehidupanmu ya. Dan dirimu cukup bahagia ya dengan orang-orang ini. Dirimu merasa mempunyai dukungan ya, mempunyai orang-orang yang memberikan
kehangatan ya. Oke, jadi ini adalah orang-orang yang bisa memberikan advice positif ya di dalam kehidupan asmaramu ya. Kita lihat satu kartu lagi. Nine of Cups ya. Ada pemulihan ya. Jadi ada potensi tentang pemulihan hubungan. Oke, untuk yang mungkin di dalam hubungan dengan pasangannya ada permasalahan dan membuat kalian saat ini ribut atau berantem ya. Kalian ada potensi berbaikan kembali, atau ini juga bisa diartikan untuk yang sedang menunggu ya, seseorang yang sudah pergi ya. Di sini ada potensi tentang seseorang itu datang kembali dan berbaikan dengan dirimu ya. Oke, jadi inti dari kabar baik ya yang ada di dalam energi asmaramu di sini untuk yang resonate dengan reading ini ya. Di sini untuk yang saat ini sedang sendiri atau belum punya pasangan, sepertinya dirimu akan bertemu dengan seseorang yang menarik ya, yang membuat dirimu pada akhirnya memiliki komitmen dengan orang tersebut. Potensinya ada di kartu kelima, Ace of Cups ya, cinta yang baru ya. Dan untuk yang saat ini memiliki hubungan dengan seseorang ya, di mana hubungan tersebut mungkin sering ribut atau ada kondisi yang membuat dirimu merasa pasanganmu ya merugikan dirimu, tidak seimbang di dalam berkontribusi. Ya, ada potensi dia memahami kekurangannya tersebut ya, dan membuat hubungan kalian ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Walaupun ya sebelumnya penuh liku-liku ya. Oke, saya berharap ya dirimu bisa menikmati ya hubunganmu ya, atau kehidupan asmaramu ya, sesuai dengan apa yang memang sudah akhirnya membuat dirimu menjadi seseorang yang lebih baik ya, lebih memahami pasangan ya satu dengan yang lain ya. Oke, saya berharap semoga semuanya bertemu dengan kebahagiaan ya, sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari masing-masing. Oke, kita berlanjut ke reading tentang finansial. Kita akan mencoba melihat kejutan ya di dalam sisi finansial. Untuk kartu yang pertama, Nine of Pentacles ya, lalu ada The Chariot ya, lalu ada Nine of Swords ya. Kalau di sini saya melihat adanya dirimu yang mungkin ya sering overthinking ya dengan apa yang menjadi keputusanmu ya, karena di sini di kartu kedua ada The Chariot ya. Pada dasarnya dirimu sebenarnya tahu ya apa yang menjadi keputusanmu saat itu ya, baik dari sisi positifnya, sisi negatifnya sudah dirimu pelajari ya. Mungkin karena dirimu mengetahui sisi positif dan sisi negatif dari apa yang akan menjadi keputusan tersebut, maka dirimu overthinking di sini. Oke. Jadi dirimu kepikiran ya, kira-kira bagaimana yang terbaik ya untuk
keputusan yang harusnya dirimu ambil tersebut. Misalnya dirimu akan berinvestasi ya. Dirimu ragu dengan prospeknya ke depan misalnya. Apakah menguntungkan atau tidak ya. Apakah lebih baik menabung saja daripada berinvestasi misalnya seperti itu ya. Oke, untuk kartu yang pertama ada Nine of Pentacles ya. Ini dirimu yang seakan-akan berpikir ya bahwa apa yang menjadi kerja kerasmu ya seharusnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang saat itu menjadi tanggung jawabmu atau kesibukanmu ya di sini ya. Dan potensi itu sepertinya ada ya. Karena di sini di kartu keempat Ten of Pentacles. Jadi orang-orang melihat dirimu adalah sosok yang berkelimpahan ya, dan mungkin sebenarnya juga benar walaupun dirimu bekerja keras untuk itu semua dan tidak banyak orang yang tahu di sini ya. Di kartu kelima ya terlihat adanya potensi dari orang-orang yang berkata-kata ya atau berpendapat tidak sesuai dengan yang sebenarnya ya. Mungkin ini adalah orang-orang yang kontra ya dengan kesuksesanmu atau dengan pencapaianmu ya. Jadi ini faktor eksternal yang seharusnya memang dirimu abaikan ya. Oke. Yang terlihat di energi kartu di baris pertama ya. Di sini adalah dirimu yang bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuanmu dari hasil kerja kerasmu. Intinya seperti itu ya. Untuk kartu ke-6 ada Ten of Wands ya. Di sini merasa terbebani ya dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab ya. Dan wajar seseorang merasa capek, seseorang merasa ingin istirahat dari rutinitas karena mungkin jenuh ya. Mungkin juga merasa di dalam rutinitas tersebut ya tanggung jawabnya begitu berat ya. Oke, tapi jangan khawatir, ada kabar gembira ya untuk dirimu ya. Page of Wands, ini mungkin kabar yang sudah dirimu nantikan ya sejak lama ya. Dan ini mungkin ada relevansinya dengan kartu yang pertama Nine of Pentacles, di mana di situ ada kerja kerasmu ya yang mungkin akan berbuah manis ya di sini. Sesuai dengan kerja kerasmu yang memang menjadi investasimu setiap hari ya. Untuk kartu ke-8 ya ada Strength ya di sini. Kekuatanmu ya dari ketekunanmu di sini ya. Jadi dirimu konsisten ya terhadap apa yang menjadi tujuanmu. Oke. Jarang yang gagal ya. Seseorang yang memiliki karakter seperti ini. Karena untuk seseorang yang memiliki karakter kuat seperti ini ya, kegagalan itu adalah proses dari belajar ya. Mungkin dia akan mencoba lagi ya. Bertemu kegagalan, dia juga akan melakukan hal yang sama lagi ya. Mengulang hal yang sudah pernah dilakukan sebagai bentuk pembelajaran ya. Dan pada akhirnya dia akan sampai kepada titik di mana dia puas ya dengan apa yang menjadi kerja kerasnya ya. Semoga saja itu adalah dirimu ya. Untuk kartu ke-9 Ace of Wands ya, di sini dirimu memiliki solusi atau ide ya dari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu ya di sini ya. Mungkin dirimu ini bertemu dengan jalan pintas untuk sampai kepada tujuanmu juga bisa ya. Misalnya saja dirimu saat ini sedang menjalani bisnis ya atau usaha ya. Ternyata ada seseorang yang bisa membantumu ya, sehingga dirimu bisa sampai kepada apa yang menjadi tujuan bisnismu, misalnya untung yang banyak ya. Oke. Di kartu ke-10 ya, Two of Pentacles. Mungkin dirimu sangat sibuk ya karena terlihat dirimu seperti repot ya di dalam menentukan prioritas di sini. Yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke, artinya di sini jika dirimu dihadapkan dengan dua prioritas ya. Saya melihat di sini ada hal positif ya yang berhubungan dengan rutinitas pekerjaanmu atau bisnismu ya.
Semoga saja dirimu bisa membagi waktu dengan baik ya, dan bisa menentukan prioritas ya, yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan yang mana yang dikerjakan kemudian, agar segala sesuatu hal yang menjadi prioritasmu bisa terlaksana dengan baik ya. Oke. Jadi secara keseluruhan ya, finansialmu di sini terlihat tidak masalah ya, walaupun kerja kerasmu luar biasa ya. Di kartu keempat, Ten of Pentacles ya. Kemakmuran yang diakui oleh orang-orang di sekitarmu. Walaupun di sini terlihat tidak mudah untuk dirimu ya sampai kepada kondisi tersebut ya, atau bahkan dirimu sendiri juga sedang berjuang ya di sini agar tetap bertahan dalam kondisi tersebut, tetap tercukupi ya, karena di sini level dari kata cukup dari masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Satu kartu lagi. Seven of Pentacles ya, pelan tetapi pasti ya. Apa yang dirimu inginkan untuk terrealisasi ya di sini ya, sepertinya akan terwujud ya, walaupun memang prosesnya tidak instan ya di sini ya. Oke, ini bisa pekerjaanmu ya, bisa tanggung jawabmu, bisa bisnismu yang pada akhirnya membawamu kepada hal yang memang dirimu inginkan ya, misalnya kestabilan finansial atau level tertentu yang saat ini menjadi tujuanmu ya, dari kemapanan finansial ya. Oke. Saya rasa di sini walaupun penuh perjuangan ya, dirimu akan bisa sampai kepada titik yang memang menjadi tujuanmu ya. Tetap semangat, tetap konsisten ya, seperti yang terlihat di kartu ke-8 Strange ya. Kekuatanmu adalah jalanmu ya untuk sampai kepada tujuanmu ya. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.